Katakan yang sebenarnya. Di mana Mama? Kaulah, katakan yang sebenarnya. Di mana Mama? Sesungguhnya lah Mama masih hidup dan adalah seorang pelacur seperti aku. W.D. Mokhtar, Soekarno M. Nur, Rahmat Hidayat, Gebi Mambo, Rima Melati, Rahayu Effendi, Ami Priyono, Tuti Kirana, Aedi Mawar. Diperkenalkan untuk pertama kalinya di layar putih Andi Aurik dan Tanti Yosepa. Serta Farida Syuman sebagai Mama. Dunia ini memang penuh rahasia, anak muda. Suamiku pulang menemui aku bersama laki-laki itu. Begitu kalapnya dia, kemudian didatanginya rumah laki-laki itu dan ditembaknya. Dialah laki-laki terhormat yang dulu pernah kutemui, meniduri istriku. Warni! Uli! Kapan, Ji? Dalam umurku yang hampir seperempat abad ini, terlalu banyak sudah yang kusaksikan. Walaupun bukan sedikit tinggal tak dapat diperkirakan. Seperti laut yang selalu mendebarkan, atau cakrawala di sebelah sana. Tapi jika aku juga tidak sempat menyimak wajahmu, atau tahu dengan pasti sebab kepergianmu, Mama, maka lengkaplah kiranya rahasia ini. Mama! Mama!
anak itu resah dan gelisah. Kalau kau berhasil menemukan inti sebab kegelisahannya, kau akan bisa menemukan jalan mengatasinya. Midun mengatakan padaku, hari-harinya liwat tiada menentu, bagai seorang kehilangan ingatan. Apa yang dicopet? uang. Ayo buka. Ayo buka. Ah, cuma 25 perak. Alah, kira berapa? Pada suatu saat ketika anak-anak mahasiswa sedang mengadakan demonstrasi, dia pun begitu saja ikut bersama mereka. Dia nyaris ditangkap polisi bersama yang lainnya. Kalau saja ketika itu saya tidak keburu datang. Tapi yang paling celaka, dia sekarang bergaul dan kumpul dengan anak-anak muda penghisap ganja. Jika kutanyakan padanya tentang laporan Midun itu, ia tidak pernah mengiyakan atau membantahnya. Setiap kali jawabnya yang itu-itu juga. Ibu, aku pergi ke pantai buat berandai-andai dengan Cakrawala. Midun ternyata berhasil membawanya pulang. Lantas apa yang ingin kau lakukan?
katakan yang sebenarnya. Di mana Mama? Ayo dong. Terus goyangin. Anak muda, wajahmu bukan wajah pasaran, tapi kau duduk dan murung di sini. Gerangan apa yang merisaukan Anda? Hmm? Namaku Anari. Aku pernah bekerja sembarang kerja. Aku juga bahkan pernah menjadi pelaut dan berlayar ke seluruh negeri. Kau tahu apa yang aku ketemukan di sana? Hah? Di mana-mana aku ketemukan perempuan yang tidak setia. Tapi, dunia ini memang penuh rahasia, anak muda. Dan sekali Anda tidak sanggup memecahkan rahasia itu, mari, nikmatilah dia. Kunci rumahku. Di sana sedang tidur seorang perempuan yang cantik. Dialah istriku. Pergilah ke sana. Sesudah itu, nikmatilah dia. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Wajahmu
berseri-seri. Senyummu dulu manis sekali. Rarara, 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 rarari, rarara, 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 rarara. Pandangan matamu bercahaya, tetapi kini jauh berbeda. Kau kenal orang tadi? Yang barusan, orang Sinting. Tapi dia jujur dan baik hati. Dia selalu datang kemari, setiap kali dia janji datang. Dan dia akan membagi-bagikan uang kepada setiap perempuan di sini kalau sedang banyak uang. Rumahnya? Tanah Tinggi Kompleks Plaut. Tidakkah kau merasa bahwa malam sudah mulai dingin? Tutupkanlah pintu itu. Dan jangan cuma tegak di sana. Kau juga salah seorang teman karibnya. Lantas bagaimana yang kau inginkan? Minum kopi lebih dulu? Apakah segera main? Apa sesungguhnya yang telah terjadi antara kau dan suamimu? Suamiku terlalu lama berlayar. Dan seorang laki-laki terhormat telah datang sambil bicara tentang kesunyiannya di rumah. Kemudian, ya, itulah yang terjadi. Suamiku pulang menemui aku bersama laki-laki itu. Begitu kalapnya dia, kemudian didatanginya rumah laki-laki itu dan ditembaknya. Malang, yang terkena adalah istrinya. Suamiku di penjara. Dan ketika keluar, dia jadi seolah, ya, seperti sekarang ini. Dan kau? Tahu apa yang kau lakukan sekarang? Ya, semua keinginannya kupenuhi. Dan dengan sadar.
tidak jadi apa. Hitung-hitung menebus dosaku terhadapnya. Kalau itu memang dianggapnya dosa. Tapi kau sedang... Bunting. Pertama, aku tidak tahu dari siapa. Dan kemudian... Apa bedanya? Suatu yang tak dapat ku mengerti. Makin aku mencoba menemukanmu, Mama, makin kabur bayangan tentangmu. Terkadang masih kuingat wajahmu. Ketika kau memelukku di sore-sore hari, tapi aku masih terlampau kecil. Dan Papa, betapa kau selalu gelisah setiap kali aku menanyakan tentang Mama. Mengapa Mama juga yang selalu kau risaukan? Bukankah Papa sudah menceritakan yang sesungguhnya? Kau tahu, setiap kali kau bertanya tentang Mama, setiap kali Papa menjadi sedih dan gelisah. Bapakmu takut atas perbuatannya. Kasihan bapakmu. Padahal yang ditujunya laki-laki itu. Aku tak pernah percaya cerita Midun. Atau mungkin cerita istri pelaut itu ada hubungannya. Siapa? Malang. Yang terkena adalah istrinya. Aku kini bahkan curiga pada Midun. Budak yang telah terlalu berkuasa di rumah. Aku curiga
Dia mempunyai maksud-maksud tertentu yang busuk untuk keuntungan dirinya sendiri. Teruskan dongengmu, Ibu. Aku tidak tidur. Aku masih mendengarkannya. Bagaimana selanjutnya cerita tentang laki-laki yang sempurna itu? Dia lantas kawin dengan perempuan itu, bukan? Segera sesudah kepergian istrinya yang pertama. Alangkah sunyinya kau, Ibu. Izinkanlah aku memelukmu, Ibu. Dan menciummu.
Sanja. Untung tidak berbahaya. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Senapan itu tiba-tiba terjatuh ketika saya sangkutkan ke dinding. Dan pelurunya dua-duanya meletus hampir bersamaan. Aku menyesal, sayang. Masih beruntung kau selamat. Tapi kau, juga aku, akan kehilangan dia selama-lamanya sekarang. Aku akan mencarinya dan menemukannya kembali.
Kita ke hotel dulu. Sesudah itu kita jelajahi seluruh kota ini. Baik, Tuan. Kau yakin dia masih berada di sini? Sampai kemarin teman saya masih melihat dia di sini. Di mana? Maaf, Tuan. Kebetulan di daerah hitam. Selamat malam, Mas. Mampir, Mas. Aiga, 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 aiga. Aiga, la, la, aiga, aiga, aiga. Sudah pergi? Terima kasih. Monggo. Malam. Udara sejak pagi panas sekali. Biar aku bukakan sepatu dan kaos kakinya. Hai, anak muda. Aku barusan saja selama 1 minggu berburu di hutan lebat Banyuwangi. Sekarang mau coba di Bali. Berhasil? Oh, orang berburu tidak selamanya berhasil, anak muda. Tapi aku masih beruntung, anak muda. Sebab setiap aku tidak berhasil menembak rusa, aku masih sanggup menembak monyet. Atau menembak apa saja yang lewat depan mata. Ada seorang tamu suatu hari pernah berkata padaku, Nawang, begitu katanya, jangan coba lawan kehidupan ini, melainkan ikuti saja kemana maunya. Kehidupan ini rupanya menginginkan aku jadi begini. Ya, apa boleh buat? Kunikmatilah yang begini ini. Oh, ngantuk aku, Mas. Kau pernah punya anak? Punya 2 orang. Perempuan. Masing-masing aku tidak tahu pasti siapa ayahnya. Kalau masih hidup, kukira mereka sudah remaja. Kalau masih hidup?
Mas tentu mengerti bahwa dalam pekerjaanku tidak memungkinkan mereka untuk hidup bersama aku. Jadi ketika ada orang yang mau mengurusnya, aku berikan. Dan sekarang sudah terlalu lama aku kehilangan jejak mereka. Kau tidak berusaha mencarinya? Mereka juga sendiri kelihatannya tidak berusaha mencari aku. Tamuku juga pernah bilang, kelihatannya setiap orang hidup sudah ditentukan porsinya masing-masing. Jadi Mas tak usah ruwet. Kalau memang porsiku yang terakhir sudah ditentukan akan hidup bersama anak-anakku, tentu mereka akan kutemukan. Panji, ikanmu bagus sekali. Pemberian untuk seseorang yang paling dikasihi harus selalu yang terbagus, Pak. Doakan agar semua ini berhasil. Panji, aku melihat dalam mimpiku, perahumu membentur sebuah mayang berlayar hitam. Kau tahu apa artinya?
Apa yang akan kau lakukan pagi ini? Bersembahyang ke pura, sesudah itu latihan menari. Segera pulang. Akan banyak tamu hari ini dan kau dapat membantu Nana di kantor. Iya. Aku harus menemui seorang tamu dan baru sore kembali. Jangan lupa sembahyang juga untuk aku. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Aku ke Tampak Siring. Ada yang kau perlukan? Ada kelebihan 2 orang lagi yang memesan kamar. Siapkan kamar tidurku untuk mereka. Uli akan membantumu. Ya. Kau datang lagi dengan ikan yang besar dan bagus. Bersama sepucuk surat cinta penuh kemesraan. Kau kembali disuruh nelayan gagah itu. Oh sayang, kau tuli dan bisu. Kalau kau tahu betapa aku rindu kepingin melihat wajahnya. Wih, alangkah bahagianya nelayan itu. Seandainya mendengarkan ucapan yang begitu lembut dan memberi harapan. Kak Panji. Seandainya saja nelayan muda itu aku. Betapa akan cerahnya alam ini bagiku. Seandainya nelayan itu Kak Panji, akan kuminta Kak Ula hari ini juga melamarnya. Uli. Zaman seperti ini masih ada laki-laki yang berlaku demikian. Kalau Uli ingin, akan kuikuti bocah bisu itu dan akan kutemukan nelayan itu. Jangan. Biarkan dulu. Saya bahkan mulai merasakan sesuatu yang menarik dari keadaan ini. Sesuatu yang rahasia. Bagaimana usahamu? Hotel itu maksudmu? Bertambah 10 kamar baru. Adikmu? Apa kau juga mau memperhitungkannya? Jangan mengada-ngada. Aku bisa jual hotel itu dan mengembalikan modal yang pernah kau berikan. Plus bunganya sekaligus.
Udara tidak begitu cerah rupanya hari ini. Ke hotelmu kita? Oh, tidak. Hotel tempatku tinggal dan bekerja. Kita cari hotel lain yang lebih pantas untuk Bapak. Berhenti ulang. Aku kenal anak muda itu. Dek. Silahkan masuk. Kemana? Anda mau kemana? Pertanyaan yang paling sederhana. Akan tetapi rasanya berat sekali untuk dijawab. Anda sendiri tahu mau kemana? Ke Kintamani. Sesudah itu? Pulang ke Sanur. Sesudah itu? Ya, kita lihat saja apa yang bakal terjadi. Baiklah. Aku ikut Anda dan kita lihat apa yang bakal terjadi. Kalau tidak keberatan, nama adik? Sanca. Lengkapnya? Sanca Sarwan Sastra Dilaga. Apakah itu ada artinya? Ya, aku baru ingat sekarang. Kau putra Pak Sarwan rupanya. Ya, aku pernah melihatmu di rumah. Iya. Tapi apakah itu ada artinya? Kau akan berangkat? Hari sudah petang. Besok aku kembali pagi-pagi sekali. Anak itu, apa masih menunggumu di luar? Entahlah, bukankah itu tidak penting bagiku? Tapi mengapa? Bawa anak itu ke hotelmu dan urus segala kebutuhannya dengan baik. Terima kasih. Orang penting rupanya ayah anak itu. Ya, bangsa gituan. Dan aku sedang ada proyek penting dengan ayahnya. Jangan lupa, sebut namaku padanya. Bahkan kalau kau pandai, kau garaplah dia. Sampai besok.
Tarik, kapan-kapan akan kuajak ke tempat aku menari. Kau ingin mengatakan bahwa kau juga seorang penari? Aku sesungguhnya orang yang serba bisa. Sudah kusaksikan. Barusan, keserbabisaanmu. Kemana kau akan bawa aku? Ke sebuah hotel. Jangan punya pikiran yang bukan-bukan. Hotel itu milikku dan kau boleh tinggal di sana. Akan kuladeni kau seperti seorang pangeran. Kau pikir aku memerlukan perlakuan yang demikian? Peduli amat. Yang penting Mas Waka memerlukan itu. Kenapa, Uli? Aku mimpi yang ganjil sekali. Aku melihat seorang laki-laki buruk menyandang bedil, kemudian membidikkannya ke arahku. Ada juga dua orang anak muda. Kedua-duanya gagah, tapi yang satu tampak murung. Salah seorang di antara dua ini tentulah nelayan itu. Aku juga melihat sebuah wajah perempuan yang manis, berkain kebaya bagus, tapi tampak nista bagi seorang pelacur. Mamakah itu? Kaulah, katakan yang sebenarnya. Di mana Mama? Mengapa? Aku akan menyampaikan sebuah kenyataan dan bukan sebuah mimpi. Sesungguhnya lah Mama masih hidup dan adalah seorang pelacur seperti aku. Kaulah pelacur? Kau kecewa? Malu? Dari mana kau kira modal untuk membangun hotel ini? Kau kira kita siapa? Hah? Turunan ratu? Kita sama-sama dikandung oleh rahim seorang pelacur, meskipun dari laki-laki yang berlainan. Jangan menangis, sayang. Biarlah Kak Ula sendiri yang menanggung kenyataan hidup ini. Wajahmu membuktikan bahwa ayahmu tentulah seorang laki-laki yang gagah dan bijaksana.
pagi ini kau sudah ke laut? Siapa gadis itu? Adikku, Uli. Uli? Bagaimana, Kak? Ada yang ganjil pada nelayan itu. Setiap hari dia mengirimi bingkisan dan surat cinta. Tapi sebegitu jauh, dia tidak pernah muncul. Kakak ingin mengatakan yang tadi itu seseorang yang lain? Ya, dia anak seorang pembesar. Datang dari Jakarta dan sama sekali bukan nelayan. Tapi wajahnya ada dalam mimpiku. Nelayan itu pasti lebih gagah, lebih jujur, dan lebih lembut. Secara kebetulan, pada suatu pagi, saya melihat Ula dan Uli sedang mandi di pantai. Tahu-tahu saya merasa tertarik pada Uli. Dia terlalu cantik, terlalu halus. Kebalikan dari hidup saya yang keras dan kasar. Sejak pagi itu, seekor ikan segar saya kirim kepada Uli bersama sepucuk surat cinta. Tapi itulah, saya cukup tahu diri. Saya hanya seorang nelayan yang gelap dan turun-temurun. Tapi kalau Ula pernah mengenal seseorang yang pernah jatuh cinta dari ujung rambut sampai pada segala yang bergerak dan hidup dalam dirinya, itulah saya. Cuma ada dua kemungkinan. Saudara tinggal tersembunyi dengan cinta yang terpendam sampai akhirnya dia kawin dengan orang lain, atau tampil ke hadapannya sebagaimana adanya. Juga dengan dua kemungkinan. Dia senang pada saudara dan kawin, atau sebaliknya.
Bir satu. Ya. Banyak orang datang ke daerah ini. Ya, kadang-kadang ada juga. Ada saudara lihat pemuda berambut gondrong memakai jaket? Oh, semua anak muda yang datang dari Jawa berambut gondrong memakai jaket. Bapak tua itu setiap hari duduk di sana, dari pagi sampai petang. Dia pasti lebih tahu orang yang datang kemari. Ya. Saya akan datang dan berterus terang padanya. Kapan? Saya akan cari hari yang baik. Sebentar lagi bulan purnama. Tidak cocokkah itu? Terima kasih. Pak? Enggak. Pak Sarwan ada di kamar nomor 900. Terima kasih. Ya. Yuk. Oh, ibu juga ada di sini. Selamat siang. Aneh. Mula-mula saya menjumpai putra Ibu Sanca. Kemudian saya mendengar Bapak juga ada di sini. Sekarang Ibu menyusul. Ada yang bisa saya bantu. Saya baru saja mencoba menjumpai Bapak di kamar. Kebetulan Bapak sedang keluar. Saya sudah temukan dia di sebuah hotel kecil di ujung pantai sebelah selatan. Syukurlah. Oh. Bahwa dia ada di sini. Dan kau telah menemukannya, Midun. Oh, kau sayang? Suaka? Ya, Pak. Kau sudah siap betul? Kau pergilah istirahat di kamar. Biar aku akan menemuinya. Tidak. Biarlah aku menemuinya. Aku yakin di matanya
aku masih lebih berarti daripada kau. Bagaimana perasaanmu? Sedih dan terharu, Ibu. Tapi juga puas dan lega. Karena menyaksikan dia pergi. Setelah kita sendiri sempat menikmatinya. Dan kau? Masih berpikir tentang Mama? Ya. Papa? Aku tidak tahu, Ibu. Setiap hari kita bersama dia, serasa tak pernah jumpa. Setiap hari aku mencoba untuk dapat menghormatinya. Tapi tiap hari pula makin nyata bahwa dialah orang yang terlalu cinta pada dirinya sendiri. Betapa bencinya aku. Aku bahkan curiga dialah sumber petaka yang dialami oleh Mama. Aku tahu Ibu juga mencurigainya. Sayang, saat itu aku sempat melirik mata Ibu. Mata yang tidak pernah jatuh cinta pada Papa. Maukah Ibu? Siapkah Ibu mendengar suatu pengakuan yang paling jujur dari aku? Katakanlah. Dari semua orang yang kukenal, kalau ada seorang yang paling kucintai, maka itu adalah kau, Ibu. Sanja, jadi kau akan pulang? Kembali bersamamu, Sonya. Tidak bersama Sarwan Sastra Dilaga. Dan tidak pula bersama Midun, orang yang paling tengik dan licik yang pernah kukenal.
Dia tidak pergi ke laut. Tidak bawa bingkisan. Hanya sepucuk surat. Oh. Kau tampak sangat cantik pagi ini, Uli. Dan Kak Panji semakin ganteng saja. Mudah-mudahan pengirim surat ini segagah Kak Panji. Apa yang ditulisnya? Rahasia. Duduk. Syukur kau kembali. Kalau tidak tahu bagaimana aku harus bertindak. Dari mana kau? Di tempat yang begini damai, tiba-tiba saja aku seolah mendengar suara seperti yang selalu kudengar dari mulut ayah. Mulut papa. Terima kasih. Aku dikasih tempat berteduh sementara di sini. Tapi aku harus pergi. Sanca! Kalau kau hanya sekedar seorang Sanca, kau mau menghilang seumur hidup pun, tak ada orang yang peduli. Tapi namamu adalah Sanca Sarwan Sastradilaga. Dengan ini kau jadi mempunyai arti yang lain. Apalagi buat Mas Waka. Juga buat aku. Juga buat kau, Ula? Lantaran Swaka bagimu punya arti tersendiri. Lantaran Swaka sekarang ini sedang mempunyai proyek yang besar dengan Sarwan. Iya. Lantaran Sarwan sebagai pejabat tinggi tergolong orang yang dapat dibeli. Ula, umur kita tidak terpaut begitu banyak. Betapa kau dapat terlibat dalam urusan yang sekuno ini. Aku sangat kecewa. Selamat tinggal. Nanti dulu. Kemana kau? Pertanyaan yang paling sederhana. Akan tetapi rasanya berat sekali untuk dijawab. Kau pergi bersamaku sekarang. Lantas, kita kemana, Midun? Aku akan mengaturnya nanti. Kalau kau sedikit saja berpendidikan, Midun, aku yakin kau akan dapat menguasai negeri ini. Tapi tak apa. Kau toh sudah dapat menguasai Sarwan. Dengan segala kelicikanmu, omong kosongmu, kepura-puraanmu. Kuasailah dia.
Harta bendanya. Itu kan tujuanmu. Kermi busuk. Aku senang dapat bertemu dengan kau, Uli. Kau sederhana, tapi jujur. Selama ini yang kutemui, orang-orang kotor berlagak jujur. Sanca, kemana? Pertanyaan yang paling sederhana, dengan jawaban yang paling sederhana pula. Aku pergi mencari Mama, yang belum pernah kutemukan. Siapa dia? Dia adalah segalanya. Kira-kira seperti nelayan yang rahasia itu bagimu. Oh, rahasia itu tidak akan lagi berlangsung lama. Besok pada perayaan Purnama Wase, dia akan hadir di pantai untuk menyatakan dirinya. Dengan tanda bunga kemboja yang besar di telinganya. Baru tadi kuterima. Semoga kau bahagia. Juga kau, Ula. Bagimu juga, Sanca. Panji. Minum Panji. Bagaimana perasaanmu? Aduh, aku sangat gelisah, sehingga badanku gemetaran. Sebentar lagi acara tarian dimulai. Pergilah mencarinya di pantai. Masih ingat ciri-cirinya? Dananan biasa, bunga kemboja yang besar di telinga, dan akan berdiri terpisah di pantai sendirian. Kukira dia sudah menantimu sekarang.
Kemboja besar di telinganya. Uli! Kau! Kapan, Ji? Kalau kau kecewa lantaran nelayan itu hanyalah aku, biar aku pergi lari sekarang. Kalau tidak, aku sekarang juga akan berlari memelukmu. Kapan, Ji? Kapan sih? Gila! Kau tahu apa yang kau lakukan? Dendamku seumur hidup terhadap istriku dan laki-laki yang bernama Sarwan telah tertebus. Akhirnya keduanya menemui ajalnya di tanganku. Sarwan, katamu? Ya. Sarwan. Sastra Dilaga.
Dialah laki-laki terhormat yang dulu pernah kutemui meniduri istriku. Warni! Hai, siapa kau? Sanca, sahabatmu. Bukan, aku tidak punya sahabat. Ya, kau anak Sarwan. Bukan. Kau bukan anak dia. Sarwan pengecut. Kau berani. Iya. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Pandangan matamu bercahaya, tetapi kini jauh berbeda. Lenyapkan sakwa sangka serta cemburu, walaupun pikiran yang tiada menentu. Wajahmu dulu berseri-seri. Hai! Berhenti! Maafkan aku, Papa. Kalau aku berkata keterlaluan. Tapi dengan ini, lengkaplah sudah segala rahasia kekerdilan Papa. Kita tidak akan pernah jumpa. Berhenti! Sudahlah, Sanca. Kalau kau tahu betapa Papa memerlukanmu. Sonya. Kalau kau tahu betapa aku rindu kepingin melihat wajahnya. Seandainya saja nelayan muda itu aku, betapa akan cerahnya alam ini bagi